Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok OOAD Praktikum kelas C ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami, yaitu dengan judul Sistem Informasi Mentoring Siswa pada Sekolah Berkebutuhan Khusus. Yuk, next. Izinkan saya memperkenalkan anggota. Saya sendiri Fikri Arti Fatma dengan NIM 181051211. Saya Siti Usmawatima dengan NIM 18105121106. Saya Maharani Anindya Salsabila dengan NIM 1810512109. Saya Jessica Alva Naomi dengan NIM 18105121117. Saya Ramla Santika Devi dengan NIM 18105121. Selanjutnya, Studi kasus yang diberikan oleh tim kami ialah untuk merancang database untuk membuat suatu sistem informasi monitoring siswa pada sekolah berkebutuhan khusus. Pada sistem tersebut akan melakukan monitoring dan evaluasi pada sekolah berkebutuhan khusus. Data hasil belajar diperoleh melalui pengukuran dan penilaian pendidikan merupakan informasi yang sangat berguna sebagai feedback bagi pelaksanaan pengajaran dan strategis proses belajar mengajar. Penilaian dilaksanakan pada saat awal, tengah, dan akhir kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan orang tua. Penilaian yang berkelanjutan dilakukan melalui observasi, portofolio, bentuk checklist yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku, serta tes dan kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif. Dengan penilaian, maka standar yang direkomendasikan untuk setiap individu atau anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus, yaitu ada standar bagi setiap individu, yaitu sangat cepat, cepat, cukup, kurang cepat, dan tidak cepat dalam perkembangan individu atau anak dalam tingkat peroleh hasil belajar. Ini ada beberapa contoh materi pengajaran pada SLBA, yaitu kemampuan membaca, serta kesenian, keterampilan merawat diri, keterampilan makan, pembiasaan diri dan sosialisasi, bermain fantasi, kegiatan kelompok, bahasa nonverbal, dan psikologis. Ini semua bertujuan untuk melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan metodenya di sini juga berbagai macam, seperti latihan, bimbingan dari pengajar, serta pengalaman langsung bagi anak-anak, dan partisipasi aktif bagi setiap anak-anak berkebutuhan khusus yang selalu berinteraksi dengan pembimbingnya, dan didukung oleh alat bantu yang tersedia khusus untuk anak berkebutuhan khusus seperti alat bantu braille, dan untuk yang low vision ringan menggunakan buku dengan tulisan besar dan background hitam putih, dan seperti yang ada di sini. Apa sih masalah yang kita hadapi untuk mengelola sistem ini? Masalahnya ialah belum adanya monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik bagi pelaksanaan pengajaran dan strategis proses belajar mengajar bagi sekolah berkebutuhan khusus, serta masih menggunakan sistem manual pada pembelajaran, serta hasil yang langsung diberikan ke orang tua secara manual masih berbentuk kertas, dan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan, pengolahan data pada penilaian maupun portofolio, serta kesulitan dalam mengolah data yang cukup banyak dan kurang efektifnya laporan-laporan yang diberikan kepada orang tua karena belum ada dalam sistem dan masih bersifat manual. Apa yang solusi yang kita harapkan dengan adanya sistem ini? Tentunya pembuatan aplikasi sistem informasi monitoring ini sebagai feedback bagi pelaksanaan pengajaran dan strategis proses belajar mengajar agar menjadi lebih efisien dan efektif sehingga kesalahan-kesalahan yang ada dapat berkurang atau teratasi.
Selanjutnya, analisis dan aktor dan peranan dari sistem yang berlaku adalah peran untuk login. Aktor yang melakukan kegiatan adalah admin, guru, dan juga orang tua, yang dimana kegiatannya adalah melakukan login ke dalam sistem agar dapat mengakses sistem tersebut. Lalu yang kedua, perannya adalah mengelola data siswa, di mana aktor yang bekerja ada admin dan guru, yang kegiatannya adalah melakukan input, mengubah dan juga menghapus data milik siswa. Lalu mengelola data guru, aktornya adalah admin, yang admin akan melakukan input dan juga mengubah dan juga menghapus data milik guru. Mengelola data orang tua, admin akan melakukan input, mengubah dan juga hapus data milik orang tua. Lalu ada mengelola nilai siswa, di mana guru akan melakukan input, mengubah dan juga menghapus data nilai siswa. Mengelola rapor, mengelola laporan pembelajaran, aktor yang berperan adalah guru, di mana kegiatannya adalah melakukan input, mengubah dan juga menghapus data rapor siswa dan juga laporan pembelajaran siswa. Lalu ada mencetak laporan pembelajaran, yang guru akan melakukan mencetak laporan pembelajaran. Lalu ada peran melihat nilai, di mana melihat nilai dan juga melihat rapor, di mana guru dan orang tua akan melihat nilai dan rapor yang didapat oleh siswa. Lalu mencetak rapor, aktor yang bekerja adalah guru dan orang tua, yang kegiatannya adalah mencetak rapor siswa. Terakhir adalah logout, di mana aktor adalah admin, guru, dan orang tua, yang kegiatannya adalah keluar dari sistem yang bekerja. Selanjutnya, use case diagram yang bekerja dalam sistem informasi monitoring siswa pada sekolah berkebutuhan khusus. Guru kasusnya adalah login ke dalam sistem, guru dapat mengelola data siswa, guru mengelola nilai siswa, mengelola rapor, mengelola laporan pembelajaran, yang dimana mengelola laporan pembelajaran termasuk include mencetak laporan pembelajaran. Lalu guru juga dapat melihat rapor, yang dimana include mencetak rapor. Guru dapat melihat nilai, dan guru juga melihat laporan perilaku siswa. Dan guru akan dapat logout dari sistem. Orang tua dapat melihat nilai, dapat membuat laporan perilaku siswa, yang dimana input dari mengelola nilai siswa yang sudah dikelola oleh guru. Dan juga admin orang tua juga dapat login ke dalam sistem dan juga keluar dengan logout. Lalu admin dapat login ke dalam sistem, mengelola data siswa, mengelola data guru, dan juga mengelola data orang tua, dan dapat keluar dari sistem dengan logout. Selanjutnya, selanjutnya ada activity diagram login. Aktornya yaitu guru, orang tua, dan admin. Dimulai dari aktor yang lalu masuk ke dalam sistem. Lalu sistemnya akan menampilkan form login. Lalu si aktor akan menginput username dan password. Lalu sistem akan membuat decision dia valid atau tidak. Kalau iya, dia akan langsung menampilkan halaman menu, lalu langsung selesai. Kalau tidak valid, dia akan aktor akan melihat pesan error, lalu decision lagi untuk mencoba lagi atau tidak. Kalau iya dia akan menginput username dan password lagi. Kalau tidak, dia akan langsung menyelesaikan activity. Ya. Selanjutnya ada activity diagram mengelola nilai. Diawali oleh aktor yaitu guru, memilih menu data nilai, lalu sistem akan menampilkan form data nilai, lalu guru menginput kode mata pelajaran yang akan divalidasi oleh sistem. Jika iya, akan menampilkan daftar nama siswa dalam pilihan penilaian. Jika tidak, aktor akan melihat pesan error, lalu kembali mengulang menginput kode mata pelajaran.
Selanjutnya, setelah menampilkan daftar nama siswa dalam pilihan penilaian, aktor akan memilih nama siswa yang akan dilakukan penilaian. Lalu sistem akan menampilkan form penilaian. Lalu aktor akan melakukan pemilihan nilai. Bisa mengelola nilai tes dan kuis, mengelola nilai pengetahuan, mengelola nilai perilaku, dan mengelola nilai keterampilan. Lalu setelahnya memilih proses penilaian, bisa menginput, mengubah, atau menghapus. Jika memilih menghapus data, maka sistem akan menghapus data, yaitu data terhapus. Selanjutnya, aku bawahin dikit. Kalau memilih menginput atau mengubah, dia akan mengklik aktor akan mengklik simpan, lalu data akan tersimpan oleh sistem dan langsung masuk ke database. Lalu menampilkan data nilainya dan activity selesai. Selanjutnya, activity diagram melihat nilai. Dia aktornya yaitu guru dan orang tua. Dimulai, aktornya memilih menu data nilai, lalu sistemnya menampilkan form data nilai. Aktor menginput kode mata pelajaran, lalu divalidasi. Jika valid, akan menampilkan data nilai pelajaran. Lalu aktor akan melihat data nilai pelajaran dan sesi akan berakhir. Jika tidak, maka si aktor akan menginput kode mata pelajaran lagi. Selanjutnya yaitu activity diagram mencetak rapor. Di sini aktornya yaitu guru dan orang tua. Di sini aktor akan memilih menu rapor, di mana sistem akan menampilkan menu rapor. Dan aktor akan menginput tahun akademik dan semester dengan menginput dan mengklik cari. Maka sistem akan mencari nilai semester yang dicari. Setelah itu, sistem akan menampilkan nilai rapor yang dicari dan melihat nilai rapor kita sebagai aktor. Apabila kita ingin mencetak, kita akan klik cetak dan sistem akan mencetak nilai rapor. Jika tidak, selesai. Selanjutnya itu kelas diagram. Pada kelas diagram dari kelas nilai dapat kita lihat terdapat 4, yaitu nilai keterampilan, yang kedua keterangan nilai tes dan kuis, yang ketiga nilai pengetahuan, dan yang keempat nilai perilaku. Nah, di sini primary key nilai yaitu ID nilai, di mana setiap nilai memiliki primary sendiri, yaitu ID. Pada nilai keterampilan memiliki ID jenis NK, nilai keterangan nilai tes dan kuis, ID jenis TK, nilai pengetahuan, ID jenis P, dan nilai perilaku, ID jenis NT. Di sini kita menggunakan generalisasi, di mana menggunakan asosiasi berupa one and only one. Selanjutnya, kelas pada rapor, di mana pada rapor di sini memiliki agregat dengan nilai dengan asosiasi one only one dan one ke rapor one or more. Sedangkan ke orang tua, dari rapor ke orang tua dapat melihat rapor dengan one only one. Sedangkan orang tua ke nilai dengan melihat, yaitu orang tua dapat melihat one or more nilai. Selanjutnya yaitu dari guru ke rapor. Guru dapat mengelola rapor dengan asosiasi one or more dan one or more ke rapor. Sedangkan laporan pembelajaran ke rapor menggunakan asosiasi one only one dan one or more berupa agregat, dan laporan pembelajaran ke guru yaitu mengelola dengan zero or more dan
one or more. Selanjutnya, kelas pada tolong rem ke bawah. Ya, selanjutnya kelas pada admin, di mana asosiasinya yaitu one or more admin mengelola data guru. Kemudian admin mengelola data orang tua dengan one or more. Selanjutnya yaitu agregat dari data siswa dan orang tua dengan one only one. Selanjutnya admin dapat mengelola data siswa dengan one or more dan one or more. Selanjutnya data siswa kepada rapor menggunakan agregat dengan one only one. Selanjutnya data siswa ke nilai menggunakan komposisi dari one and only one dengan zero or more. Selanjutnya, data siswa dapat dikelola oleh data guru dengan one or more dan zero or more. Next. Selanjutnya itu sequence diagram login, di mana aktornya dapat masuk ke dalam sistem dan sistem akan menampilkan form login. Setelah itu kita dapat menginput username dan password, di mana di form login ini akan validasi dan kita dapat melihat pesan error, kemudian dapat menampilkan halaman menu. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola nilai. Di sini aktor dapat memilih menu data nilai. Kemudian menu dari data nilai menampilkan form data nilai. Dan kemudian menginput kode mata pelajaran. Lalu divalidasi, jika tidak tervalidasi maka menampilkan pesan error ke aktor. Namun jika validasi berhasil, menampilkan daftar nama siswa dalam pilihan penilaian pada form mata pelajaran. Kemudian aktor memilih nama siswa yang akan melakukan penilaian. Dari form mata pelajaran menampilkan form penilaian yang ditampilkan dari form nilai. Selanjutnya, guru melakukan pemilihan nilai yang akan dipilih dari form nilai. Selanjutnya, memilih proses penilaian. Kemudian dapat melakukan penginputan nilai, pengubahan nilai, atau klik simpan. Kemudian melakukan klik simpan. Jika sudah tersimpan, data akan tersimpan pada database. Lalu, sistem akan menampilkan data nilai. Kemudian, jika ingin menghapus, maka dapat melakukan pemilihan data hapus, yang kemudian database akan terhapus. Selanjutnya ada sequence diagram melihat nilai. Di sini aktor memilih menu data yang kemudian ditampilkan dari menu data nilai, menampilkan form data nilai. Kemudian aktor menginput kode mata pelajaran yang akan divalidasi. Jika validasi tidak berhasil, maka akan mendapatkan informasi validasi tidak berhasil. Begitu juga kalau jika validasi berhasil, akan menampilkan nilai data nilai pelajaran. Kemudian aktor dapat melihat data nilai pelajaran dari form data nilai. Kemudian ada sequence diagram mencetak raport. Di sini aktor memilih menu raport, kemudian dari menu raport menampilkan menu raport. Aktor menginput tahun akademik dan semester pada form menu raport. Lalu melakukan klik cari, kemudian sistem mencari nilai semester yang akan dicari oleh database raport. Setelah database sudah ditemukan, kemudian sistem menampilkan nilai data raport.
aktor melihat nilai rapot yang sudah ditampilkan pada nilai rapot. Kemudian, aktor memilih cetak rapot dan sistem akan melakukan cetak nilai rapot. Sudah sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sistem ini berguna sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.